Izinkan saya cerita sebuah pengalaman pribadi. Sekitar beberapa bulan yang lalu, kan sebelum anak saya liburan, sekarang kan anak-anak liburan di sini. Nah, waktu sebelum liburan itu ada ujian. Anak saya yang paling kecil tahun ini tahun ketiga. Tahun depan sudah selesai semuanya, dua-dua. Saudara, tahun ketiga itu di dalam jurusannya dia merupakan tahun yang paling berat. Banyak teman-teman dia drop mengambil waktu untuk rest karena stres. Karena terlalu sulit materi-materi yang dikasih tahun ketiga. Dan dia cerita ada sekitar 2 unit, 2 subjek. Yang kalau dia itu gagal, maka dia tidak bisa melanjutkan subjek sambungannya. Dan subjek sambungannya ini berjalan setahun, tahun depan. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, kalau 2 unit ini bukan molor setengah tahun loh. Kalau 2 unit ini gagal, maka subjek tahun depan yang harus dia lanjutin, itu molor ke tahun depannya lagi. Jadi anak saya Janes itu baru bisa lulus tahun 2025 kalau salah satu dari 2 unit ini gagal. Dan ketika dia melihat banyak teman-temannya yang brodol, anak ini jadi gampang parno, gampang gelisah, gampang takut. Sampai setiap unit ketika ujian doain saya. 1 kali ujian doanya sehari 10 kali. Serius, saking ketakutannya. Saya bilang gini, Jen, kalau kamu takut bahaya loh. Karena Alkitab bilang ketakutan itu iman loh. Tapi iman yang negatif kan. Terus dia berusaha menguatkan, dia berusaha tetap takut. Jadi satu demi satu, yang ini akhirnya kita lewatin goal. Yang kedua, unit yang kedua. Ini dosennya ngeluarkan hasilnya 3 minggu, lama. Padahal unit yang ini ngeluarkan hasilnya cuma minggu depannya, jadi kan tenang tuh orang. Lah ini 3 minggu enggak keluar hasilnya. Kita ini kalau nunggu gitu makin lama kan makin stres tuh Bapak Ibu. Tiap hari dia takut, sampai dia dapat mimpi. Saudara tahu mimpi apa? Dia mimpi digigit anjing. Mah, aku mimpi digigit anjing tanganku sampai berdarah-berdarah. Apa aku enggak lulus ya, Ma? Setahu Mama ngimpi digigit anjing itu enggak pernah artinya enggak lulus. Terus apa artinya, Ma? Enggak tahu. Yang Mama tahu kalau digigit ular berarti kamu mau dilamar orang. Kata primbon bukan Alkitab. Terus apa artinya ya, Ma? Kok bisa sampai berdarah? Jangan-jangan aku enggak lulus, Ma. Jangan-jangan aku enggak PES, Ma. Jangan-jangan aku fail. Anda bayangkan, setiap hari, tiap berapa menit, dia ngomong kayak gitu. Dia stres, saya juga melok stres. Gak kuat saya akhirnya, saya sembayang, saya bilang gini, Tuhan, aku daripada melok edan, gini aja sudah Tuhan. Tuhan boleh enggak Ruth itu minta bocoran. Janes ini, unit ini lulus apa fail. Wis gitu aja Tuhan. Diem, Tuhan bicara. Saya tiba-tiba melihat sebuah tulisannya kemenangan. Nilak roti ndek kembang Jepun yo, kemenangan nih. Roti kemenangan yo. Kemenangan. Wah. Terus habis itu saya melihat Yesaya 41 ayat 10, tak buka. Jangan takut, aku memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, peneguhan, kemenangan. Saya bilang, Jen, tenang. Tuhan sudah bicara, menang. Ya dah, dapat janji. Tuhan tidak mungkin berdosa. Keluar hasilnya enggak, Bu? Belum. Dari jarak dapat ayat sampai keluar sik suwe, sik 2 minggu lebih. Lah Anda bayangkan berarti dia berapa hari itu bikin saya stres.
Sampai akhirnya dia mulai tenang. Jen, ingat Tuhan sudah bilang menang. Maksudnya berarti aku PES, berarti aku lulus. Lulus, lek kemenangan ya berarti lulus lah. Ya wis, mulai tenang. Nanti piro hari lagi kumat lagi. Sungguhan nama. Loh kami kayak apa sih Jen? Tuhan sudah bilang kemenangan. Kuatir lagi, doano lagi Wah Bapak Ibu, itu dia minta doa sehari penguakeh Bapak itu tenan. Akhirnya hari itu dia ada ujian. Ada satu ujian lagi. Walaupun ujian ini enggak ada lulus, pasti lulus. Tapi kan tetap dia harus melakukan terbaik. Kan gitu toh. Karena dia rencana mau balik Indonesia buat liburan. Di tengah dia ngerjakan ujiannya dikasih kesempatan ngerjakan di rumah karena bikin esai. Dikasih waktu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tiba-tiba saya pas di Indonesia waktu itu. Karena mama mertua sakit waktu itu. Dia telepon dari jam 6 pagi. Dia miss call saya enggak ngangkat. Belum bangun. Telepon miss call-nya banyak. Saya lihat miss call banyak, saya langsung enggak enak. Kok enggak WA? Kalau kabar baik dia pasti WA. Kok enggak enak? Tak telepon sekitar jam 9-an. 9:30. Saya telepon, Mami di mana aja dari tadi pagi di telepon enggak bisa. Mami gitu. Nangis. Saudara sudah bisa menebak. Anda bisa menebak. Mami aku enggak lulus. Aku fail. Unitnya fail. Katanya Tuhan bicara kemenangan, mana Mami kok enggak lulus. Saudara kalau jadi saya ya apa? Satu sisi mama ini pendeta dan punya karunia profetik. Sisi lain ini mama. Saya ngomong gini, Jen, mama juga sering lu ngomong sama jemaat. Pendeta itu juga bisa salah. Jadi apa lagi? Ya apa lagi? Ya, lah terus kenapa Tuhan kok bilang kemenangan ternyata aku fail? Ya mungkin maksudnya kemenangan dalam bentuk lain kali ya. Ya enggak tahu Jen, mama ya enggak ngerti. Lek mama ngerti kan mama sing Tuhan, bukan Tuhan yang jadi Tuhan. Mama enggak ngerti, banyak hal tentang Tuhan masih menjadi misteri nak. Nangis. Sampai video call tuh saya lihat bengkak. Dari jam 6 pagi Pak. Nangis sampai 9:30 itu telepon. Katanya Tuhan janji, Mami aku sudah ngikuti Tuhan loh, aku sudah taat sama Tuhan. Tuhan nyuruh apa aku nurut, kok kayak gini. Siapa yang sering gitu juga? Angkat tangan. Nggak mau ngaku. Aku sudah nurut loh, mana janjinya Tuhan. Aku sudah melakukan yang Tuhan minta. Mana? Betul? Sama ya? Podo. Iya kan? Dia juga gitu. Nggak tahu nak, nggak tahu. Sudah gini loh. Pandangan satu sisi positif. Kamu nih masih muda. Dia kan masih umur 19. Tahun depan dia selesai, itu sudah sampai S2. Jadi programnya dia tuh ngerangkep. Jadi saya bilang gini, masih muda. Jadi kalau tahun 2025 baru selesai kamu masih umur 20, 21 sih oke lah. Ya tapi kan aku sudah gini. Wah panjang. Ya apalagi nak. Ya sudahlah kita enggak ngerti. Tapi kan Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat emasku buat nyangkal saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara juga sama. Pergumulan kita prosesnya sama. Terus saya bilang, kamu sekarang enggak usah mikir itu. Ini tuh enggak bisa dirubah. Kamu sekarang kerjakan dulu ujianmu, nanti yang ini tambah berantakan. Ya aku enggak bisa konsen mah. Ya harus bisa, kalau enggak kamu nambah lagi, nanti harus remedi lagi yang ini. Iya, tutup telepon. Saya telepon cece-nya. Gimana Jenes? Si nangis mah. C, coba kamu ke kampus.
tanya sama dosennya atau tanya bagian perwakilan mahasiswa. Are ini kan ndak pernah ndak lulus, boleh ndak minta tolong entah remedi atau kasih tugas tambahan kek, karena nilainya kan ndak selama ini ndak pernah ndak lulus. Ya ma. Terus anak saya yang gede Michelle tuh aneh, bisa ngomong gini, Mama, Tuhan kan sudah ngomong kemenangan. Iya, harusnya ya ndak mungkin ndak lulus itu, harusnya tes ma. Harusnya lulus. Lah iya, makanya mama ya bingung. Gak mungkin ma, pasti lulus ma. Itu anak saya yang pertama, saya kaget. Karena Tuhan sudah ngomong, Tuhan gak mungkin bohong. Tuhan sudah janji ma. Iya nak, iya nak. Ya wis tapi tetap usaha nak, tanya kampus nak ya. Tanya ya, supaya barangkali ada cara untuk nambah tugas kek. Udah biarin adikmu dulu ngerjain tugas. Setelah itu 1 jam kemudian, saya telepon lagi, kamu sudah nyoba ngubungin sekolahan? Dari tadi belum bisa masuk ma. Rupanya mungkin mereka enggak tahu gimana, sibuk atau apa. Tiba-tiba Janice keluar dari kamar, saya dengar suaranya kan. Mami. Kenapa tuh Janice? Aku lulus. Loh kok bisa? Tadi ngomong enggak lulus. Gurunya keliru ngasih hasil. Gurunya keliru ngasih hasil. Boncekno lo gurumu iku sungguhan ya. Kamu bilang sama gurumu, minta tambahan nilai, ongkos ganti rugi. Kamu sudah bendol kayak gitu, sudah bengkak kabeh, minta ganti rugi. Saenake dewek ngasih hasil gak diperiksa dulu, bikin orang gak karuan. Bapak Ibu sempot-kempot kan kayak gitu. Aku lulus mami katanya gitu. Saya belajar dari pengalaman Janice. Tuhan tidak mungkin berdusta. Amin. Kalau Tuhan sudah bilang menang, pasti menang. Kalau Tuhan sudah berjanji sembuh, pasti sembuh. Hari Natal adalah sebuah peringatan kemenangan. Tuhan berkata begini, aku menepati janjiku kepadamu bahwa Immanuel akan lahir menjadi juru selamat.